kami dari kelas LT01 dari grup 5. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Alia Jasmine Saliano. Di sini juga ada Kathleen Shanice Darmawan, Dara Octaviana, Rahel Jessica Lumban Batu, dan Risha Shafira. Dan kali ini kami akan menjelaskan hasil AOL kami. Pada chapter pertama yaitu device list, di sini kami akan menjelaskan tentang kuantitinya dan device yang akan digunakan. Untuk router, kami menggunakan Cisco ISR router, Cisco 44F1X router, karena koneksinya yang stabil, dapat dikembangkan atau scalable, dan keamanannya itu terintegrasi. Untuk switch-nya, kami menggunakan switch 24 port karena scalable, biayanya juga murah, dan manajemen sentralisasinya itu mudah. Untuk access point, kami menggunakan Wi-Fi 6 karena mendukung banyak perangkat, kecepatan dan efisiensinya lebih tinggi, dan jangkauannya lebih luas, dan stabilitas sinyalnya itu lebih baik. Dan untuk di lantai 3 ini, kami membutuhkan 3 router dengan harga 20 juta, switch-nya itu 10, dan 1 untuk di kelas sedang, totalnya ada 55 juta. Access point-nya itu kita butuh 24 dengan total 72 juta, dan untuk lantai 3 itu 187 juta. Boleh next? Untuk di lantai 4, kita butuh 4 router, lalu 12 switch, dan 26 access point, sehingga totalnya adalah 218 juta. Untuk di lantai 5, kita butuh 3 router, 11 switch, dan 23 access point, sehingga total untuk lantai 5 itu 184 juta. Dan ada satu tambahan, 1 unit router untuk menghubungkan router tiap lantai, dan ada PC yang jumlahnya itu disesuaikan dengan jumlah host. Jadi total keseluruhan atau total investasinya adalah 23 miliar 849 juta rupiah. Wait guys, tunggu. Oke, selanjutnya adalah chapter 2 yaitu IP address dan subnetting. Nah, jadi dalam desain jaringan ini dilakukan pembagian kelas berdasarkan ukuran dan jumlah perangkat yang terdiri dari kelas besar, kecil, dan sedang. Nah, jadi kita ini tersebar di 3 lantai yaitu lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai pemilihan network address atau NA untuk setiap bagian tersebut. Nah, di sini jadi ada lantai 3 di mana lantai 3 ini berisi kelas besar, kelas sedang, dan kelas sedang. Dan lantai 4 ini berisi kelas besar, kelas sedang, dan kelas kecil. Nah, ini tadi kita udah menetapkan network address-nya masing-masing. Terus kita juga menentukan subnet mask-nya. Setelah kita akan melakukan subnetting dari range IP usable-nya. Dan ini juga ada beberapa dari device yang telah ditentukan pada chapter sebelumnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada lantai 5. Di lantai 5 juga terdapat kelas besar dan kelas sedang. Oke, next. Nah, selanjutnya kami membagi lagi untuk menentukan Cisco yang ada. Jadi, untuk kelas besar itu terdapat 50 host. Jadi, kami mengibaratkan terdapat 3 kelas yang ada. Jadi kami menghitung subnetting ulang secara khususnya lagi menggunakan network address yang sudah ada. Oke, next. Nah, sama di lantai 4 juga kami mengibaratkan masing-masing 3 kelas juga. Oke, next. Nah, di lantai 5 juga masing-masing terdapat 3 kelas yang kami uji. Bagian
chapter 3, yaitu konfigurasi dan routing. Next. Nah, pada desain jaringan kami menggunakan 11 router, yang dimana semua router ini menggunakan konfigurasi static routing, di mana rute ke jaringan lain itu dikonfigurasi secara manual. Nah, di sini komennya terdiri dari network tujuan, kemudian subnet mask tujuan, dan next hop atau exit interface-nya. Di sini router kita ada R1 sampai R11, di mana R1 itu adalah router utama yang memiliki rute menuju router core setiap lantai, yaitu lantai 3, 4, dan 5. Kemudian router core-nya di setiap lantai ada R2, R3, dan R4. Kemudian router core ini tuh menghubungkan ke router utama dan mendistribusikan paket ke router kelas di lantai masing-masing. Dan router ke-5 dan sampai ke-11 itu adalah router di tiap kelasnya, yang dimana masing-masing hanya memiliki default root yaitu 0.0.00, dan untuk kembali ke gateway router core di lantainya. Saya akan menjelaskan dalam chapter 4 ini mengenai application layer dalam konfigurasi dan jaringan kami desain. Dan pada bagian ini kami fokus pada layanan-layanan utama yang digunakan di jaringan dan melakukan konfigurasinya untuk memastikan bahwa layanan ini berjalan dengan baik. Pada application layer, kami memiliki 5 layanan utama yang diterapkan dalam jaringan. Yang pertama ada web server, di mana layanan ini menyediakan akses website untuk mahasiswa dan dosen melalui IP server yang ada di tabel tersebut. Dan melalui server ini juga lah kita dapat menerima informasi akademik dan materi pembelajaran. Yang kedua ada DNS server yang berfungsi mengonversi nama domain lokal seperti web.local menjadi alamat IP agar pengguna lebih mudah mengakses layanan tanpa perlu menghafal IP-nya. Selanjutnya database server yang digunakan untuk menyimpan data penting, misalnya kayak informasi pengguna, log jaringan, dan data akademik. Selanjutnya email server itu melalui komunikasi email internal kampus melalui protokol SMTP, dan layanan ini digunakan untuk pemberitaan akademik dan kebutuhan komunikasi lainnya. Selanjutnya pada file server, layanan ini berbagi file yang memungkinkan dosen dan mahasiswa mengakses direktori bersama dengan protokol SMP. Baik, selanjutnya ada langkah konfigurasi. Yang pertama, web server. Kenapa kita menggunakan HTTP? Karena HTTP itu dipilih karena menggunakan protokol standar untuk mengirimkan data melalui web. Jadi protokol ini memungkinkan komunikasi cepat dan sederhana antara klien sama server. Ini cocok untuk menyediakan akses portal akademik. Selanjutnya, database server. Kenapa kita menggunakan MySQL? Karena MySQL ini kinerjanya tinggi dan mendukung scalability dan kompatibel dengan banyak aplikasi. Sistem manajemen database ini juga mudah diintegrasikan dengan aplikasi web untuk kebutuhan akademik. Selanjutnya adalah file sharing server. Kita menggunakan Samba karena mendukung berbagi file lintas platform. Jadi memudahkan untuk para pengguna Windows ataupun Linux untuk mengakses file bersama dengan mudah dan aman. Untuk DNS servernya, DNS ini seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ini digunakan untuk mengonversi nama domain lokal ke alamat IP dalam jaringan. Dan selanjutnya adalah email server, di mana dalam email server ini kita menggunakan Postfix karena memiliki reputasi yang baik dalam hal keandalan dan keamanan. Selain itu, Postfix juga mudah dikonfigurasi dan mendukung skala besar sehingga cocok untuk kebutuhan komunikasi internal kampus. Ya baik, selanjutnya ada di chapter 5 tentang IP address verification dan connectivity testing. Yang pertama, sebelumnya ini merupakan Cisco setup yang telah kami buat yang berisi 3 lantai, dan juga di tiap lantainya ini terdapat kategori kelas tergantung lantainya, seperti kategori kelas besar, sedang, dan kecil, dan di tiap kategorinya terdapat perwakilan 3 kelas.
Selanjutnya, ini merupakan list dari semua komponen yang berada di Cisco setup sebelumnya. Nah, di sini terdapat PC kelas kategori besar, sedang yang berada di lantai 3. Selanjutnya itu juga ada PC kelas kategori besar, sedang, dan kecil yang berada di lantai 4. Dan juga di sini ada PC kelas kategori besar dan sedang di lantai 5. Nah, selanjutnya ini merupakan beberapa contoh dari Cisco connectivity test antar device yang successful. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih.